Ini tepat waktu 13.30 menit. Nah, saya Bapak Ibu, perkenalkan saya Christian Gamas dari UKPBJ Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Ya, pada hari ini kita akan mendengar paparan dari Bapak Niko Herlambang STMSI, yaitu Kabag Pembangunan Sekretariat Kabupaten Pasir Penajam Utara. Sebelum saya membuka dan memberikan kesempatan paparan materi kepada Pak Niko Herlambang, saya awali terlebih dahulu dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam kebajikan, namo buddhaya, salam pengadaan. Kemudian, sebagaimana yang saya telah sampaikan tadi, kita Pak Niko Herlambang sudah dihadir dalam Ujisan Peserta Training and Consulting ini akan membahas tentang pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU, dan kurang lebih peserta dari yang tadi kita sudah sempat sapa-sapa juga ya, ini merata dari seluruh kabupaten pemerintah, kebanyakan memang di pemerintah daerah, tapi juga ada lembaga dan beberapa kementerian saya lihat di layar gitu ya. Nah, ini pendengarnya cukup heterogen, Bapak Niko Herlambang. Sepertinya antusiasmenya teman-teman ini untuk melihat proyek KPBU ini tadi seperti apa. Memang dulu juga sudah ada materi KPBU, tapi untuk bangunan rumah sakit ya. Nah, ini yang ini jembatan gitu. Jadi semoga ini bisa menambah pengetahuan kita bersama, walaupun skemanya KPBU yang biasanya tuh lekat dengan istilah solicited dan unsolicited gitu ya. Nah, tapi pasti ada perbedaan nih dari sisi perencanaannya, persiapannya, kemudian pelaksanaannya di konstruksi jembatan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Niko Herlambang untuk menyampaikan paparannya. Nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada Pak Niko Herlambang. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Christian dari UKPBJ Kutai Barat, Pak ya. Ini benar-benar tetangga kita, Pak, berbatasan darat langsung ini. Jadi sama-sama mengepung ibu kota negara, Pak. Jadi izin-izin kepada teman-teman yang hadir di sini, kita ingin membagikan atau meng-share sedikit pengetahuan kita tentang proses pelaksanaan KPBU yang diselenggarakan dalam proses pembangunan jembatan tol Teluk Balikpapan. Saya sekarang ini posisi sebagai Kabag Pembangunan. Dulu pembangunan juga membawahi UKPPJ dan LPSE. Kalau sekarang masih aktif di LPSE saya. Untuk proses UKPPJ sudah ada kelembagaan sendiri di bagian barang dan jasa. Saya jelaskan dulu. Jadi posisi jembatan ini adalah menghubungkan kabupaten kami, Kabupaten Penajam Pasir Utara, dengan kota Balikpapan. Jadi pada saat periode Pak Bupati sebelumnya, itu sebenarnya sudah ada beberapa perencanaan kami terkait dengan pembangunan jembatan tol Teluk Balikpapan. Perencanaan tersebut itu sebenarnya dulu mengandalkan untuk menggunakan APBD ataupun APBN, dan juga kemungkinan untuk menggunakan APBD provinsi. Tetapi ternyata kan dalam kenyataannya biaya yang dibutuhkan ini sangat-sangat luar biasa. Sehingga opsi itu kemarin pada saat 2013 itu kita jalankan, kita starting mulai untuk penjajakan itu sudah dianggap agak sulit untuk mendapatkan pendanaan dari pusat maupun dari provinsi. Ini seperti ini konektivitasnya, bisa dilihat bahwa sebenarnya Kabupaten Penajam dengan Balikpapan itu kalau dengan menggunakan speedboat itu jaraknya hanya sekitar 15 menit menggunakan speedboat, paling lama 20-30 menit. Artinya ada jarak yang terputus antara kota Balikpapan dengan Penajam Pasir Utara. Proyek ini berjalan, sebenarnya pada saat itu kita sudah mendapat info bahwa akan terjadi pemindahan ibu kota, tapi posisi detail itu memang belum ada gambaran karena masih survei-survei awal. Ternyata pada tahun 2018 kemarin itu ternyata kan penetapannya ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang akhirnya juga agak sedikit mengganggu
perencanaan pembangunan tol ini. Saya kasih gambaran berikut. Nah, ini gambar 3D basic design awal yang kita buat pada saat kita mengajukan proses KPBU-nya. Berikut kronologisnya. Kalau yang dicantumkan di sini sebenarnya itu masih kita mengambil dari titik 2015 ketika izin clearance itu kita dapatkan, kemudian dilanjutkan 2016 muncul feasibility study dan perencanaan basic design, 2017 izin lingkungan, 2018 pembahasan desain dengan KKJTJ untuk kemudian munculkan persetujuan prakarsa dan juga SK persetujuan AMDAL Lalin, kemudian 2019 Penlok, dan sebenarnya ini sudah masuki tahapan PEKI dan sudah mencapai tahapan untuk penetapan pemenang sebenarnya, tetapi terjadi penundaan. Penundaan ini terjadi dikarenakan ada perubahan desain. Perubahan desain ini lahir disebabkan oleh adanya keinginan dari teman-teman yang berada di Satgas IKN untuk merubah, yang paling merubah itu adalah ketinggian. Jadi ketinggiannya dari semula yang sebenarnya kita sudah dapatkan izin di 2015 itu hanya 50 meter, ternyata ketinggiannya kan diajukan menjadi 65 meter. Akhirnya kami melakukan perubahan desain, sekarang masih dalam mengulangi lagi pembahasan desain dengan teman-teman KKJTJ atau Komite Keselamatan Jembatan. Ini yang lagi karena kita pembahasan. Nah, mungkin biar agak lebih ini tentang persentase kepemilikannya. Jadi memang skema ini memang agak sedikit berbeda lah dengan yang biasa dijalankan. Memang kita pada saat 2013 memulai aturan tentang KPBU itu lahirnya justru di tahun 2015. Jadi ada jeda 2013-2015 yang pada saat kita melakukan sendiri ini pun kita juga belum tahu konsepnya seperti apa. Karena kan pada saat itu jarang sekali orang bicara tentang KPBU, apalagi yang inisiasi KPBU-nya dimulai justru dari daerah. Biasanya kan KPBU yang biasa berjalan terkait dengan tol dan lain-lain kan bersifat solicited. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Christian tadi, memang ada dua skema yang biasa dikenal, yaitu menggunakan sistem solicited dan unsolicited. Jadi persentase kepemilikan itu 60% dari PT Waskita Toll Road, 20% Pemprov Kaltim, 15% Kabupaten Penajam, 5% Pemda Balikpapan yang diwakili oleh masing-masing dari Prusda Kabupaten Kota dan Provinsi. Jadi memang skemanya ini benar-benar bisnis to bisnis. Setoran modal awal, modal dasar perseroan yang kita inginkan itu senilai 80 miliar dengan modal ditempatkan di setor sebanyak 20 miliar, 25% dari modal dasar. Yang ini skemanya disetorkan oleh masing-masing BUMD. Untuk BUMD Kabupaten Penajam Pasir Utara kita melakukan skema dengan penyertaan modal. Jadi penyertaan modal kita masukkan ke dalam Prusda kita untuk kemudian bergabung dengan teman-teman di Waskita Toll Road dan Prusda Pemprov Kaltim, yang kemudian lahirlah namanya PT Tol Teluk Balikpapan. PT inilah yang jadi istilahnya itu, kalau ini kendaraannya lah, kendaraannya yang digunakan untuk mendapatkan KPBU ini. Nah, ini penetapan alur Teluk Balikpapan. Jadi memang dari dulu tuh wacana jembatan ini sudah cukup banyak. Sekarang itu sebenarnya ada satu jembatan yang dilakukan dengan skema biasa menggunakan APBD provinsi dan APBN dibantu dengan APBD kabupaten kota, yaitu jembatan Pulau Balang. Nah, jembatan Pulau Balang ini yang sampai saat ini jembatannya sudah selesai, tapi di sisi Balikpapan, sisi daratnya itu belum selesai. Masih membutuhkan lagi pembebasan lahan hampir 100 miliar lebih, dan juga belum masuk ke fisiknya. Jadi memang dulu pada saat kita melakukan menjajak ini, karena kita sadar pada saat itu bahwa jembatan Pulau Balang itu kalau kita lambat memulai untuk inisiasi jembatan yang kedua ini sebenarnya akan menjadi jembatan yang kedua, maka kita akan terlambat. Karena pada saat itu dari visi Pak Bupati lama itu memang dia menginginkan bahwa, karena dia dulu ada di Bapeda Pasir, dari dia zaman pasir sampai akhirnya terwujud jembatan Pulau Balang itu hampir 20 tahun. 20 tahun baru sampai sekarang di sisi Balikpapan, tapi tidak tembus, masih ada kendala lagi untuk pembiayaan. Jadi memang pada saat itu kita melihat memang
harus ada wacana yang berbeda lah dari sekedar hanya mengandalkan APBD atau APBN. Kita progres AMDAL-nya sudah selesai. Nah, mungkin penjelasan sedikit tentang KPBU. Yang KPBU yang kita biasa pakai ini memang yang lahir dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015. Padahal kita menjalankan skema ini itu mulai dari tahun 2013. Artinya 2013 itu kita mencari sekian banyak model pendanaan pada saat itu. Tidak ada bentuk yang pas. Nah, ternyata pada saat itu 2014-2015 itu pemerintah lagi menyusun Perpres ini tentang kemudahan ini KPBU dalam penyediaan infrastruktur. Pada prinsipnya ini maksud dengan KPBU itu adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum yang mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah badan usaha milik negara atau BUMD yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber dana dari badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. Dan memang skema KPBU ini ada beberapa jenis. Kalau yang kita pakai sekarang ini adalah yang dimaksud dengan skema unsolicited. Unsolicited itu artinya ada prakarsa dari swasta, dalam hari ini kendaraan yang SPV-nya lah, istilahnya itu Special Purpose Vehicle-nya adalah PT Tol Teluk Balikpapan ini, yang mengajukan prakarsa kepada Kementerian PUPR, dalam hal ini teman-teman di BPJT, bahwa kita akan membangun jembatan dengan konsep berbayar atau tol. Nah, makanya lahirlah skema KPBU yang bersifat unsolicited dari kami. Nah, ini ada ringkasan tahapannya yang sebenarnya kita sudah jalankan. Jadi sebenarnya ada 2 prakarsa. 2014 itu kita sudah mengajukan sebenarnya 2014, disetujui juga bulan Mei 2014, tapi ini tidak jadi belum pada saat itu belum lahir Perpres tentang KPBU yang terbaru ini. Jadi benar-benar kita jalankan KPBU ini dari mulai aturannya masih belum ada, yang maksudnya sudah ada sebelumnya tapi tidak begitu memudahkan, sampai akhirnya kemudian kita bisa susun skema KPBU dengan menggunakan aturan yang baru. Akhirnya kita lakukan ulang lagi, pengajuan prakarsa ulang lagi, dari 2017 kita ajukan, 2018 kita dapat persetujuan prakarsa. Bahkan sudah sampai ke Penlog. Nah, ini buat teman-teman yang ingin melaksanakan tahapan pelaksana KPBU, sebenarnya KPBU itu yang terpenting adalah identifikasi proyek KPBU dulu. Intinya KPBU yang diselenggarakan ini akan ditempuh dengan cara apa? Akan ditempuh dengan cara apa? Pembiayaannya seperti apa? Itu yang paling terpenting. Karena kalau tidak ada, ini akan sulit. Karena KPBU ini kan karena menggunakan pendanaan dari swasta, otomatis ada keuntungan yang harus diperoleh dari pihak yang membangun. Nah, paling terpenting itu adalah studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini yang menentukan apakah ini bisa masuk nggak untuk ke tahapan berikutnya. Kalau untuk skema yang unsolicited, yang terpenting itu adalah dari teman-teman yang menjadi investor dalam hal ini, teman-teman yang pada saat kita kerjasama adalah 60% dari pihak waskita toll road adalah apakah ini visible, layak secara ekonomi, layak secara finansial, layak secara teknis. Itu yang terpenting, karena 3 hal ini yang menentukan apakah ini bisa lanjut atau tidak. Lanjut pun bisa macam cara. Lanjut itu bisa satu full dibiayai oleh swasta, atau nanti ada penyertaan modal lagi dari pemerintah. Dalam hal ini bisa dalam berbentuk skema pendanaan dari APBD, APBN, ataupun penyertaan modal. Nah, ini kami menginisiasi ini hampir bersamaan dengan proses pembangunan tol Balikpapan Samarinda. Tol Balikpapan Samarinda itu skemanya berbeda. Kita sebenarnya agak sedikit dirugikan. Kalau saya yang menjalankan skema KPBU itu sebenarnya merasa agak sedikit dirugikan. Kenapa? Karena penyertaan modal kita ke dalam pembangunan tol Balikpapan Samarinda itu adalah berbentuk fisik bangunan. Artinya kita membangunkan sebagian dari ruas tol tadi. Akibatnya apa? Akibatnya kita tidak mendapat keuntungan pada saat tolnya berfungsi. Sementara kita dari dana yang sudah dibangunkan pemerintah provinsi tadi, itu totalnya hampir berapa ratus miliar tadi, itu diserahkan ke PUPR dulu, baru kemudian itu
dijadikan insentif buat teman-teman swasta yang membangun. Nah, kalau di skema tol ini kita berbeda. Kita bicaranya adalah pendanaan modal. Jadi pendanaan modal masuk yang kemudian akan dibagi pada saat proses pembangunan sampai pada saat operasional. Nah, itu yang jadi pembedanya. Jadi kita keluar budget cukup banyak untuk tol Balikpapan Samarinda, tapi kita tidak memilikinya. Itu jadi problem juga. Artinya pada saat ada kenaikan tarif dan lain-lain itu sudah tidak masuk domainnya pemerintah daerah lagi, itu jadi kesulitan. Nah, kalau di sini kita punya saham, kita bisa bicara tentunya melalui perwakilan saham kita, dan kita mendapat benefit keuntungan selama masa kontraknya. Jadi penyiapan proyek yang kadang-kadang jadi kesulitan teman-teman kita di KPBU, karena di dalam peraturan itu terlalu banyak rinciannya tadi, yang kalau tidak biasa menjalankan akan terlihat sebagai sebuah hal yang rumit, padahal tidak. Kalau secara sederhananya saya melihatnya bahwa sebenarnya terpenting itu adalah kelayakan. Kalau dia layak secara teknis, layak secara finansial, layak secara ekonomi juga, siapapun bisa menjalankan KPBU ini. Karena ada keuntungan yang bisa diperoleh tadi untuk melalui tarif dan lain-lain. Itu mungkin gambaran terkait dengan tahapannya. Sekarang ini kami masuk dalam transaksi proyek kerjasama sebenarnya tahapannya, karena penyiapannya sudah selesai, sudah sampai studi kelayakan, sampai final business case. Yang kita akan tuju itu sebenarnya menuju ke dokumen perjanjian kerjasama. Kita sekarang baru sampai di tahapan pelaksanaan pengadaan. Tahapan pelaksanaan pengadaan artinya kita sudah melakukan prakualifikasi, sudah lolos seleksi, tapi ketika kita melakukan penawaran ada perubahan desain yang diminta dari teman-teman terkait dengan penetapan ibu kota dan lain-lain. Nah, ini yang kita maksud dengan unsolicited. Jadi unsolicited ini memang pada saat kita memulai itu memang bersamaan. 2013 kita masih diskusi apakah ini nanti masuk solicited. Kalau solicited otomatis dia harus tetapkan pemerintah pusat dulu. Tentu melalui Bappenas, jadi juga teman-teman di PUPR, proyek ini yang kemudian akan dilelangkan. Artinya solicited itu gambarannya seperti ini. Segala perhitungan terkait dengan studi kelayakan, terkait dengan studi pendahuluan, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Bisa diwakili oleh, tergantung KPBU-nya, apakah KPBU-nya menjadi kewenangan pemerintah pusat atau KPBU yang akan diselenggarakan daerah. Memang kalau di sini, sebenarnya KPBU yang kita ajukan ini adalah KPBU yang kewenangannya ada di PUPR. Tapi inisiasi utamanya, mostly ini sebenarnya keinginan dari daerah. Nah, artinya sebenarnya tidak menutup kemungkinan banyak daerah itu yang memiliki problem infrastruktur bisa ditempuh dengan cara yang sama. Kalau kita cerdik membaca skemanya. Nah, dengan dengan skema unsolicited ini, artinya segala dokumen pendahuluan maupun sampai studi kelayakan itu dibuat oleh pihak swasta yang mengajukan prakarsa, istilahnya prakarsa itu dari pihak swasta. Yang kemudian prakarsa ini yang diajukan kepada pemerintah pusat untuk kemudian kita ditunjuk sebagai pemrakarsa. Nah, tetap ada catatan ya, kriteria untuk proyek unsolicited itu terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan, layak secara ekonomi dan finansial. Badan usaha yang mengajukan harus memiliki kemampuan finansial. Ya, ini 3 hal ini yang jadi catatan penting. Ketika kita jadi pemrakarsa, apa sih kompensasinya? Jadi kompensasi itu ada beberapa macam. Ada pemberian tambahan nilai, ada right to match, atau pembelian prakarsa. Artinya apa yang kita hasilkan dari studi kelayakan dan lain-lain ini ketika kita kalah dalam melakukan bidding di tahapan berikutnya, itu akan diganti dan dinilai seberapa banyak kita keluar pendanaan tadi. Kalau kita perhatikan dari pendanaan yang kita kerjasamakan dengan waskita tadi terkait dengan pemberian saham tadi, itu mostly kita anggarkan tahapan pertama itu adalah untuk pembuatan studi kelayakan, studi pendahuluan, dan DED. Jadi biaya di sana senilai hampir 20 miliar lebih. 20 miliar. 20 miliar artinya biaya itu di sana. Nah, tapi pada saat itu teman-teman di PT Tol Balikpapan memilih opsi untuk right to match. Artinya ketika kami ada penawaran yang lebih murah dari kami berhak untuk menyamakan penawaran tadi. Ini yang kami pilih sebagai konsorsium. Nah, ini pengajuan
secara umum seperti ini sebenarnya. Teman-teman di daerah sebenarnya tidak perlu pusing. Yang tersulit dari proyek KPBU unsolicited ini adalah menggandeng pihak yang berkompeten, yang memiliki pendanaan yang cukup. Pada saat itu kan kita bingung apakah kita akan menempuh dengan daerah berhutang, macam-macam lah yang kita lakukan pada saat itu. Kita sempat mau berpikir mau berhutang, kita sempat mau menerbitkan obligasi, banyak lah. Akhirnya beberapa opsi-opsi tadi itu kita tinggalkan, ya kita memilih konsep KPBU. Artinya kami menggandeng pihak waskita toll road ini sebagai investor. Jadi agak dibedakan ya, karena kalau pihak waskita karya itu sebagai kontraktor, waskita toll road itu dibentuk memang sebagai investor untuk pembangunan tol. Jadi memang prosedur pelaksanaan unsolicited itu seperti ini. Dari pra-FS direview lagi oleh pemerintah, dalam hal ini teman PUPR, kemudian melengkapi, intinya bagaimana caranya FS kita itu bisa diterima. Diterima itu dalam artian apakah layak secara finansial, layak secara teknis, dan juga layak secara ekonomi. Nah, ini yang menjadi titik penilaian kritis tadi, hingga akhirnya kita disetujui sebagai unsolicited project. Nah, kalau sudah ditetapkan sebagai unsolicited project, tahapan berikutnya sebenarnya lebih sederhana. Kita hanya mengikuti pelelangan KPBU tadi. Pelelangan KPBU sebagai badan usaha kita ikut, yang akhirnya kemudian kita akan mengejar untuk mendapatkan penunjukan sebagai BUJT, Badan Usaha Jalan Tol, karena ini memang jembatan tapi yang bersifat tol. Nah, ini bisa kita lihat PJPK di sini adalah di BPJT, karena memang ini skema KPBU yang kewenangannya ada di swasta. Ada kewenangannya ada di pemerintah pusat, ada di pemerintah pusat melalui teman-teman BPJT. Tetapi yang menarik, inisiasi terbesar itu dari daerah. Nah, itu memang agak lucu, meskipun saham kita 15%, sebenarnya pada saat kita memulai itu, Pemprov pun tidak ada gambaran, Pemprov Kaltim itu tidak ada gambaran, Pemprov Kaltim itu tidak ada gambaran mau skema seperti apa. Tapi pada saat itu Pak Gubernur ternyata cukup jeli juga membaca, mungkin karena sudah melakukan skema yang hampir mirip di tol Balikpapan Samarinda. Cuman bedanya tol Balikpapan Samarinda dia membangunkan melalui APBD. Nah, itu tadi bedanya. Kalau kita di sini kita masuk dalam skema penyertaan modal. Yang perlu diperhatikan ya dari pelaksanaan KPBU itu adalah, ya ini mungkin standar lah untuk pelaksanaan pengadaan barang jasanya, melaksanakan proses itu hampir sama. Kalau tahapan ini sebenarnya tidak terlalu rumit karena pelelangannya nanti dilakukan teman-teman BPJT. Bedanya kalau kita lelang biasa yang kita lakukan itu lelang kita punya uang, kita meminta pihak ketiga membangunkan. Kalau di sini tidak. Kalau lelang KPBU ini kita menawarkan uang, kita membawa uang, kita membidding uang yang kemudian uang tadi itulah yang dijadikan dasar perhitungan apakah kita bisa melakukan pemungutan atas pemungutan terhadap pengguna dari uang yang kita keluarkan sebagai investasi. Nah, ini jadi kontrak yang kita lakukan itu sebenarnya kontrak design and build, artinya dari kita pemilik investor tadi kita akan melakukan kontrak design dan build dengan kontraktor. Jadi jangan salah, yang mengikuti proses pelelangan itu bukan kontraktor, tapi PT Tol Teluk Balikpapan sebagai investor, yang di dalamnya ada PT Waskita Toll Road itu sebagai investor. Nanti dia bisa saja menunjuk Waskita Karya, atau kita sekarang ada bangun precast-nya di Penajam juga untuk menunjuk port ini, menunjuk Waskita Beton Precast sebagai kontraktornya. Nah, proses pembangunnya tadi kita pilih kontrak design and build. Jadi ini paralel juga dengan pembangunan tol di Bali. Pada saat itu uji coba pertama kan di Bali untuk proses kontrak design and build ini. Jadi memang kita mencontoh seperti yang ada di sana, tentunya dengan perbaikan tadi bahwa ada keluar Perpres tahun 2015 tadi. Nah, ini proses pembangunannya dari sisi darat dibawa pakai ponton untuk kemudian dipancangkan pada titik-titik yang sudah ditetapkan. Nah, ini juga mungkin menjelaskan sedikit di luar tahapan yang sudah kita lakukan. Memang di 2020 itu kita banyak mengalami perubahan. Harusnya
ini 2020 ini sudah di list jadwal kita harusnya sudah proses pembangunan. Penetapan pemenang dan pembangunan serta pembebasan. Tetapi tidak bisa dilakukan karena tiba-tiba kita ditetapkan sebagai ibu kota. Tetapkan ibu kota, tiba-tiba dari teman perhubungan meminta ada review terkait dengan clearance. Clearance itu ketinggian, Bu. Jadi Bapak Ibu, clearance itu ketinggian dari pasang air laut tertinggi sampai ke titik bawah jembatan. Artinya ketinggian lah supaya bisa melalui jembatan ini. Nah, itulah yang kemarin jadi pembahasan panjang dari mulai Januari, April sampai Mei sampai Agustus. Akhirnya ditetapkan bahwa clearance jembatan 65 meter, ada batas ketinggian. Jadi memang uniknya ini kita punya batasan limit karena terkait penerbangan. Jadi tinggi pylon, tinggi tiang itu tidak boleh melampaui itu, dan titik ketinggian ini dibatasi, tidak boleh kurang dari 65, 66. Artinya inilah jadi titik kesepakatan yang jadi pembahasan. Akhirnya pembangunan ini direview lagi meskipun proses lelangnya sudah sampai ke prakualifikasi. Jadi kalau prakualifikasinya ditetapkan hanya sisa satu saja, PT Tol Teluk Balikpapan yang berhak untuk melakukan bidding atau penawaran. Nah, tetapi itu tertahan, akhirnya kita mereview. Akhirnya kita berdasarkan surat dari teman-teman Bina Marga ini, kita melakukan penambahan clearance dari semula 50 menjadi 65 meter, tetapi dipaksa juga untuk mempertahankan ketinggian elevasi maksimal pylon di 154. Poin-poin inilah yang mengakibatkan akhirnya kita mereview lagi desain yang sudah kita buat di review, yang otomatis akan merubah banyak hal. Yang paling kita rubah itu adalah persoalan kalau kita sampai merubah angka investasi yang ingin dibangun, otomatis harus ulang, PK-nya diulang lagi. Nah, itu yang kita tidak mau. Kita maunya ini supaya tetap, artinya supaya angka investasinya tetap masuk, biaya investasinya tetap masuk, tapi kita menyesuaikan secara desain. Jadi memang tantangan dari teman-teman yang desain, dari teman-teman LAP ITB, kita melakukan penyesuaian dari yang semula full beton, akhirnya sekarang kembali lagi menjadi komposit. Artinya komposit ini artinya sebagian menggunakan baja, sebagian menggunakan beton. Dan ini sedang lagi pembahasan di teman-teman KKJ TJ untuk keselamatan jembatan, artinya dengan merubah ketinggian tadi dan merubah desain tadi, tetap aspek keselamatan jadi intinya. Nah, itu sudah kita bahas. Nah, ini mungkin lebih ke arah ini ya teknisnya ya. Ini bisa kita lihat ketinggiannya di bawah. Nah, ini tentu saja menambah nilai investasi. Nah, inilah yang kita coba kurangin. Nah, dari penambahan ini tadi kita sesuaikan. Ada perubahan alignment juga, ada perubahan skema pembangunan juga. Nah, dari evaluasi pengurangan biaya ini akhirnya ditemu titik yang sama, artinya kita bisa kembalikan ke titik awal investasi dengan melakukan penyesuaian. Karena kalau tidak kembali ke titik awal, kita terpaksa lelangnya harus dimulai dari nol lagi. Kalau sekarang kita mengharapkan, begitu sudah ada persetujuan dari teman-teman di PUPR dan KKJTJ, otomatis kita bisa lanjut lagi untuk melakukan proses penawaran. Nah, itu mungkin gambaran dari kita, Pak. Jadi memang saya spesifik membahas mengenai unsolicited karena memang kalau skema solicited ini memang lebih banyak berperan pusat, Pak. Jadi kalau pusat itu artinya daerah itu agak ditinggal. Jadi mereka yang menetapkan prioritas, yang menetapkan kebutuhan. Nah, kalau di sini kita memang cari cara yang lebih cerdik lah. Artinya kita nggak punya uang tapi mimpinya gede. Jadi akhirnya kita gandeng orang yang punya uang, tetapi kita dorong melalui skema unsolicited. Artinya kita tidak menggunakan dana APBN. Kalaupun APBD dan APBD pun ada, itu dalam bentuk pernyataan modal. Mungkin itu saja Pak Christian penjelasan secara umumnya, nanti lebih detail nanti kalau ada tanya jawab, nanti bisa saya tambahkan lah kalau ada teman-teman yang ingin mengetahui secara lebih detail. Terima kasih Pak Christian, mungkin bisa dibuka sesi untuk tanya jawab atau lainnya. Terima kasih Mbak. Oke, saya izin untuk matikan sharing screen-nya. Terima kasih banyak Pak Erlambang atas paparannya, luar biasa sekali. Menurut saya ini seharusnya bisa memicu berbagai macam pertanyaan karena memang
sudah spesifik terhadap praktek terbaik yang memang kita bisa lihat bahwa ini sudah spesifik pada unsolicited, terus juga merupakan salah satu skema yang cukup menarik bila kita Pemda itu punya visi misi yang besar, tapi terbentur kendala dalam pembiayaannya. Nah, sudah ada satu penanya, saya persilahkan Pak Mujiono untuk direspon, unmute-nya, Pak Mujiono. Pak Mujiono, oke. Dari mana Pak Mujiono? Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari Jayapura, Papua, Pak. Oke. Ya. Saya ingin tanyakan, kriteria apa di daerah yang memang bisa menarik investasi atau bisa menggunakan KPBU? Terutama daerah-daerah pemekaran yang memang visi-misinya tadi menjadi impian yang luar biasa namun terbentur pendanaan begitu. Kriteria daerah, Pak, misalkan kan ini kan investasi. Investasi yang mungkin ada imbal balik yang ingin didapat dari daerah itu. Demikian, Pak. Oke, ini menarik nih pertanyaannya, terutama kalau melihat track record dari proyek ini ya Pak Niko ya. Ini kan sebelum ditetapkan sebagai IKN ya. Kira-kira waktu itu mana sih dulu sebelum ditetapkan IKN mungkin orang dengerin PPU itu aja mungkin nggak tahu tuh ya Pak Niko ya. Nah ini kira-kira apa sih yang dicoba ditonjolkan dalam feasibility study-nya? Mungkin itu Pak Niko, silakan. Jadi gini Pak, jadi memang proses IKN dengan proses jembatan itu saling berpotongan Pak. Artinya pada tahun 2015 pada saat kita bertemu teman-teman di Bappenas itu, pada teman-teman di Bappenas, kita justru mempresentasikan jembatan ini, Pak. Kita mempresentasikan jembatan ini pada saat itu Kepala Bappenas, Kepala Bappenas yang pada zaman Pak Jokowi pertama, itu justru nggak pernah dengar PPU, Pak. Nggak pernah dengar PPU, jadi sebenarnya lucu juga. Jadi sebenarnya pada saat kita mempresent itu dulu, kita hanya menawarkan satu, Pak, bahwa ada satu daerah, Pak, yang berhadapan dengan Balikpapan head to head, yang bisa berpotensi jadi pengembangan wilayah baru, Pak. Pada saat itu kita, mimpi yang kita tawarkan seperti itu. Nah, pada saat itu juga bersama dengan itu, masuklah pernyataan dari Pak Menteri Bappenas saat itu, bahwa ini dimasukkan ini, selain kota baru, PPU ini punya potensi. Nah, pada saat itu justru kita bicara presentasi itu, Pak, kita kan gini, kita tidak ada gambaran, Pak, pada saat itu. Maksudnya kita tidak ada, kalaupun pada saat itu kita ada perencanaan yang kita bangun, tapi perencanaan jembatan yang ada itu justru bukan ini, Pak. Justru perencanaan dana APBD yang kita gunakan pada saat itu tidak melalui rute ini, tetapi ada lagi rute berikutnya yang pada saat itu kita analisa ulang, ini tidak menarik. Artinya kalau dengan menggunakan APBD provinsi dan ini tidak mungkin ini ada dana turun sekian ratus miliar. Nah, pada saat itu, jadi memang kuncinya buat teman-teman di daerah tadi, bikin dulu skema yang besar. Skema yang besar artinya itu kita bicara tidak hanya skup kabupaten kita, tapi kita bicara secara makronya. Artinya kita bisa jelaskan bahwa kita akan membangun kawasan industri seperti ini. Kita sampaikan pada saat itu, ini loh, kita ada kawasan industri kita bangun sekian. Kita punya kawasan waterfront city yang seperti ini. Jadi memang yang kita dorong itu justru adalah ketertarikan bagaimana ketika ini menjadi sebuah proyek KPBU itu swasta bisa tertarik. Jadi jangan berpikir caranya orang Pemda. Caranya orang Pemda itu biasanya kan dia berpikir kebutuhan dia, nggak urus ini. Kalau KPBU jangan berpikir kebutuhan Bapak Ibu saja. Bapak Ibu harus berpikir sebagai investor. Kalau Bapak masih bicara pakemnya APBD, ya nggak bisa. Siapa yang mau danain? Nggak ada orang yang mau danain. Makanya harus cerdik. Cerdik itu baca peluangnya. Misalnya kita ada kawasan industri yang kita mau kembangkan. Hajar di sana. Bikin. Kita ada kesulitan ini. Kita bikin dan usahakan
itu selalu melibatkan antar daerah. Karena kalau kita mau mengandalkan, sekarang Bapak bisa bayangkan seperti ini. Kalau Bapak menggunakan skema KPBU yang polos-polosan saja, ya tidak mungkin, karena kayak misalnya dibangun di Kaltim saja itu jumlah penduduknya kan terbatas. Jadi kalau hanya mengandalkan jumlah penduduk, hitung-hitungan jumlah penduduk, hitungan traffic, itu tidak akan pernah ada KPBU unsolicited yang mungkin lahir kalau itu yang jadi patokan. Karena pada saat itu kami juga diskusi dengan teman-teman waskita tadi, kalau kita bicara, sekarang bayangkan, pada saat itu kalau kita disamakan tarif tolnya dengan di Jawa, itu jelas tidak mungkin. Kami ferry penyeberangan saja untuk kendaraan biasa itu sudah hampir 400.000. 400.000 itu Bapak Ibu. Jadi kami tetapkan tarif tentunya di atas itu saja, itu hampir tidak terlalu jauh dari tarif ferry. Yang kalau menurut KPBU biasa di pusat itu tentunya kan aneh loh, kok tol sekian. Nah, faktanya per hari ini semua orang bertransportasi juga tetap membayar ferry dengan biaya seperti itu. Artinya mungkin jumlah traffic kita kecil, tapi kita punya availability to pay, AP. Availability to pay ini penting untuk menentukan tarif. Orangnya dikit, tapi tarifnya tinggi. Jadilah ini barang. Nah, lanjut. Nah, memang kalau teman-teman tadi, pertanyaan tadi menarik. Tadi kalau sederhana dari saya, Bapak harus bikin konsep yang membuat swasta tertarik. Itu satu-satunya jalan untuk KPBU. Bisa saja untuk air. Misalnya kami juga sebenarnya lagi mengejar untuk air ini. Karena KPBU yang kita jalankan untuk Sepam, itu kami ada sedikit kesulitannya seperti ini. Sumber air ada di kami, di Penajam yang sekarang lagi dibangun bendung. Penggunanya terbesar ada di Balikpapan. Nah, ini yang kemarin jadi catatan menarik. Artinya di lain tol ini kita juga lagi mencoba jalankan Sepam tadi. Kalau Sepam umbulan kan jelas itu dari pusat semua. Dari pusat yang memberikan ke daerah dengan skema yang jelas lah. Nah, yang skema yang kami ajukan untuk itu belum bisa jalan. Nah, ternyata keburu ditetapkan ibu kota, bendungannya mau dibangun, Sepamnya kemungkinan akan diambil alih. Sepamnya akan diambil alih oleh pusat atau otorita, nanti kalau ada badan otorita, ataupun dari Pemprov Kaltim. Jadi memang bahwa ibu-ibu harus melihat potensi daerah dulu. Kalau punya air yang bisa dialirkan, melintas sekian daerah, jadikan. Kalau Bapak punya jalan yang bisa digunakan ini, jadikan, tidak masalah. Tapi ya tadi, Bapak harus duduk dulu dengan pihak swasta, berpikirnya ala swasta. Mungkin itu Pak, penjelasan dari saya Pak. Baik, jadi bisa disimpulkan bahwa kita mencari ini akan sedikit berbeda dengan skema APBD di mana kita punya uang, baru tinggal memerintahkan gitu ya, mencari penyedianya. Nah, kalau yang dalam kondisi KPBU ini kita nggak punya uang, tapi kita masih jualan mimpi lah ya. Gampangannya seperti itu, tapi mimpinya itu juga harus rasional. Yang seperti disampaikan Pak Niko tadi berarti memang tarifnya yang ya kalau jumlah penduduk Kaltim ini seluruh Kaltim 10 kabupaten kota digabung dengan penduduk kota Surabaya aja masih banyak penduduk kota Surabaya. Traffic jelas tidak mungkin. Nah, kita cari peluangnya. Nah, tadi yang di best practice dari PT Tol Teluk Balikpapan bersama Pemprov Kaltim, Pemkab PPU dan teman-teman di Pemkot Balikpapan adalah mencari adanya peluang dari tarif yang tidak berbeda jauh dengan ferry-nya ya Pak Niko ya. Nah, di situ secara jangka panjang ini akan menjadi menarik gitu ya untuk untuk skema KPBU yang sifatnya seperti ini tadi. Jadi memang tergantung lagi dengan proyeknya apa dan benefitnya apa dari swasta. Di sini kita bisa bekerja sama dengan swasta dengan menggunakan paradigma yang ada dari pihak swasta, yaitu profit gitu ya, profit yang sustainable. Nah, saya akan menuju ke penanya kedua dengan Ibu Ana, mohon direspon, unmute dan kameranya, oke. Dari mana Bu Ana? Saya dari KBBC Kabupaten Ngawi, Pak. Ngawi, oke, silakan pertanyaannya. Mau bertanya gini, ini untuk KPBU itu kan untuk skema yang tarif tadi, gimana sih caranya kita membuat FS-nya supaya investor itu tertarik?
Karena kan kita harus dari modal yang sudah dikeluarkan tuh kan kita harus bisa ngasih bayangan ke mereka bahwa kemungkinan itu per tahun setelah pembangunan itu akan dapat pemasukan berapa. Mungkin kisi-kisinya minta itu. Yang kedua juga gini, itu kan setelah kita dapat DUP itu kan akhirnya mereka ngasih bidding ya, atau design and build-nya. Gimana kalau di pelaksanaan pekerjaan nanti ada post bidding dari pekerjaannya, addendumnya caranya gimana gitu. Terus yang ketiga, ini kan tadi design and build. Design and build kalau kita perhatikan di aturan permen yang baru itu kan termasuk pekerjaan terintegrasi yang di atas 50 M. Jadi design and build itu berarti ada perancangnya dan ada pelaksananya. Kalau di KPBU ini kan sepertinya kan nanti yang kita butuhkan itu MK-nya atau konsultan teknis yang membantu untuk apa sih manajemen transaksional. Untuk transaksionalnya apa yang kita butuhkan tuh MK-nya atau kita membentuk tim transaksional untuk membantu membaca istilahnya penawaran dari penyedia soal tarifnya tadi gimana gitu. Mungkin itu Pak sementara. Baik. Pak Niko, saya pada prinsipnya ditanyakan kembali sama Bu Ana, FS-nya itu tadi gimana nih mendesain supaya menarik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dan ketiga ini bisa saya simpulkan yang dicari ini dari proses KPBU ini sampai sejauh apa lingkupnya, terutama berkaitan dengan dan operasional transaksi untuk pola kerjasama dari yang ya ini mungkin kaitannya dengan yang disampaikan Pak Niko tadi terkait dengan SPV-nya tadi ya. Nah, silakan Pak Niko. Ya mungkin ini menjelaskan sedikit. Jadi memang kalau bicara yang kami lakukan justru pada saat awal itu kami tidak punya dokumen apapun sebenarnya pada saat itu. Tapi sebenarnya swasta itu jauh lebih pintar daripada kita yang di Pemda. Karena kita cuma datang saja pada saat itu kita bertemu dengan direktur Waskita Karya pada saat itu yang sudah berganti sekarang. Simpel aja dia sebenarnya pada saat itu. Lokasi jembatannya di mana, penduduknya ini berapa, dia hitung. Kira-kira sebenarnya mereka itu acuan kasar itu sudah ada sebenarnya. Cuman memang ini yang nanti akan jadi kalau ini kita lakukan dengan cara konvensional baca textbook tadi, disusun dulu gini-gini. Yang mau baca yang akan menganggap studi pendahuluan kita menarik atau tidak, itu tetap swasta. Jadi sebaiknya memang lebih baik berdiskusi dulu, ketemu ancar-ancar apakah ini ada tertarikan atau gimana, baru kemudian studi pendahuluan ini. Justru studi pendahuluan kami itu diinisiasi oleh teman-teman Waskita Toll Road. Karena kan kita bicaranya tidak bicara Pemda, kami bicara SPV tadi, Special Purpose Vehicle-nya tadi. Kendaraannya apa sih? Kendaraannya tadi, PT Toll Teluk tadi, itu yang sebagai kaki tangannya kita. Artinya kita berpikir, memang kita berpikirnya adalah bagaimana kendaraan ini memiliki alasan yang jelas untuk diajukan sebagai skema unsolicited. Itu yang terpenting. Jadi memang paling tersulit itu menemukan partner yang cocok. Nah, kalau kita bicara unsolicited ini partner yang cocok artinya yang memiliki kemampuan pendanaan, yang memiliki kemampuan teknis dan punya pengalaman. Itu yang jadi titik krusialnya. Tetapi gambarannya gini, sebenarnya kalau kita mau berpikir sederhana, dibalikan saja ke kita, kalau kita punya uang, bangun sekian, mau nggak sih dipungut tarif sekian dengan jangka waktu sekian. Nah itu kalau bicara kemudahan tadi. Nah jadi untuk studi pendahuluan tadi memang kalau dibikin Pemda duluan, itu kadang-kadang kan Pemda hanya mengandalkan konsultan dan lain-lain saja. Itu yang kadang-kadang dihitungan dari teman-teman swasta ini belum tentu menarik.
Jadi terpenting itu bagaimana kita berpikiran yang sama tadi untuk kemudian membentuk SPV-nya tadi, Special Purpose Vehicle-nya. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan Ibu, bagaimana gini pada saat ini? Memang kita harus buang pemikiran pengadaan barang jasa ala Pemda, ala kita yang ini, karena ini bicara investasi. Yang menjadi titik temu bicara PJPK-nya atau dalam hal ini BPJT dengan perusahaan itu, dengan perusahaan tadi adalah bagaimana angka yang sesuai, artinya jumlah angka yang kita ajukan untuk investasi dengan tarif yang akan kita minta dan jangka waktu kegiatan itu bisa berkesesuaian. Mungkin itu Pak penjelasan dari saya. Intinya sih kalau terkait dengan konstruksinya Bu, itu nanti justru kita ini, yang investor inilah yang akan menunjuk pihak ketiga lagi. Artinya pihak ketiga sebagai kontraktornya. Kita yang menetapkan ini loh, desain kita seperti ini. Pihak ketiga sama kita nanti ada hitung-hitungan sendiri. Terkait dengan, artinya kita udah punya budget lah. Kita banyak budget segini, kontraktor lakukan penawaran ke kita. Karena bicara kita dengan teman-teman di BPJT tadi adalah bicara angka investasi. Nah, jadi nanti kalau kita bisa melakukan penghematan itu jadi keuntungan kita sebagai badan usaha jalan tol. Itu mungkin ada pembedanya. Itu mungkin Mas Kris penjelasannya. Ya, mungkin Bu Ana ada yang mau ditekankan lagi Bu Ana? Ya sih Pak, cuma masih penasaran aja sih. Walaupun kita udah koordinasi sama penyedianya, itu menuangkannya itu loh, kira-kira tiketnya ini jadi berapa, jadi menarik enggak, itu yang masih belum punya bayangan mungkin. Mungkin saya kasih di gambaran presentasi ini sebenarnya sudah ada sih. Sebentar ya. Jadi memang titik krusialnya itu Bu pada saat jadi yang kita harus ingat pada saat kita melakukan penawaran jadi sebagai investasi itu sebenarnya yang menentukan tadi adalah berapa nilai. Nah ini seperti ini. Jadi dari dokumen pra-FS dan dokumen ini yang untuk kemudian disempurnakan jadi dokumen FS itu nanti muncul rencana KPBU-nya seperti apa, sumber pembiayaannya seperti apa, dananya seperti apa, jadwal, dan proses. Nah, inilah yang menjadi dasar kita untuk mengajukan persetujuan sebagai unsolicited project. Jadi artinya di situ sudah muncul, kita akan mengajukan, kita mau sekian tahun konsesi, tarif sekian. Nah, kalau tarif itu penentunya availability to pay. Jadi ada survei sendiri yang menentukan berapa sih kemampuan bayar dari pemakai jalan. Kalau hari ini karena kita bicara tol, pemakai jalan. Nah, itulah yang jadi bahan nanti kalau misalnya kita masuk penawaran, itu nanti yang jadi bahan diskusi dengan teman-teman di BPJT sebagai PJPK. Dia akan menekan investasi ini kemahalan ini. Karena kalau kita kan sebagai investor, kita pasti mau biaya, kalau biayanya lebih tinggi kan kita lebih untung. Artinya justru pasti gini. Artinya kalau ada dari biaya itu yang kita ajukan gede, tapi kita bisa melakukan penghematan, itu keuntungan buat kita. Tapi kan dari pihak BPJT kan juga cerdik juga, dia akan melihat, oh ini kebanyakan ini, kenapa harus banyak? Nah itu nanti jadi bahan diskusi. Nah nanti angka itulah, angka investasi tadilah yang menjadi dasar, oh ini konsesinya nggak boleh sekian tahun, hanya bisa sekian tahun. Nah itulah jadi bahan diskusi yang tadi. Jadi agak sedikit beda Bu, karena yang kita bidding ini investasinya. Mungkin itu pembedanya. Makasih Bu. Oke, saya ke penanya berikutnya, yaitu Pak Agus NS. Silakan Pak Agus. Iya. Dari mana Pak? Waalaikumsalam. Dari Dinas Bina Marga Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Christian. Oke, silakan Pak. Halo. Pertanyaannya. Ya, ini sangat menarik ini. Kami baru disuruh ancang-ancang ini bikin skema ini sama pimpinan.
Mungkin Pak Niko saya langsung, ini mungkin pertama karena banyak ini, karena kita baru sekali disuruh ancang-ancang membuat ini skema ini. Nanti yang pertama mungkin nomor telepon nanti Pak minta tolong ya, supaya kalau ini kita bisa kontak langsung ya Pak, bisa konsultasi langsung Pak Niko ya. Bantu. Halo? Ya, siap Pak. Nanti kita bantu Pak. Ya. Saya kedengaran ya, Pak Christian? Kedengaran Pak Agus. Ini ya. Kami dari Sulawesi Tengah itu, khususnya Kota Palu Pak, nanti ada rencana, kan itu udah dekat nanti kalau ibu kota baru Bapak ini, itu kami lagi rencana mau bikin semacam tol lah nanti untuk menghubungkan wilayah timur Sulawesi sampai Maluku. Kalau pas seluruhnya kalau di peta kita lihat, nanti ibu kota itu pas punggungnya Sulawesi itu di Palu itu Sulawesi Tengah. Nah kami mau rencana tembusin terus ke seberang, kalau daripada mutar lewat kepala Sulawesi Utara itu agak jauh ke Maluku dan lain sebagainya kan, ke apa sampai Irian ya. Kami sekarang kan dekat ya dengan ibu kota nanti. Maka banyak kapal feri kami kan sekarang untuk berbatu apa semua. Nah kami ada rencana bikin gitu. Kami udah hubungi sekarang yang ke Bappenas, udah pada tahap itu kita baru belajar feasibility study-nya ini. Gimana proyek layak atau tidak. Cuman tadi setelah ini, mohon maaf saya agak lambat ini Pak Niko. Saya lihat tadi ada yang menarik itu ya, penyertaan modal. Ya, terus unsolicited ya. Artinya seperti tadi yang Ibu lupa saya namanya ini tadi, maaf nggak lambat tadi. Kayaknya sangat menarik cara-cara yang dilakukan oleh Pak Niko nih, langsung ketemu dengan investornya. Nah, terus di KPBU kan itu apakah masih lebih bagus atau gimana? Kami nggak tahu. Artinya ya sebenarnya sih yang menariknya bagaimana caranya sih sampai bisa ketemu dengan investor. Terus hitungan-hitungannya gimana? Investor, kalau kan jangan sampai investor bilang nilai begini kita iya juga. Mungkin nanti Bapak bisa jelaskan ya. Kalau saya lihat unsolicited ini kan semua dibiayai oleh investor atas kepintaran mereka ya. Nah itu Pak untuk yang pertama dulu itu Pak. Saya mau tanya juga tahapan jembatannya bagaimana sekarang? Udah sampai di mana? Jangan sampai ada nggak kendala-kendala dengan menggunakan yang pola yang Bapak sampaikan ini, yang unsolicited, yang pemahaman saya sih harus lelang tuh. Cuma kalau saya dengar kayaknya terserah dia ya, karena yang dia punya uang. Terus kira-kira penyertaan modal kami berapa besar atau bagaimana caranya? Itu aja Pak Niko, terima kasih. Baik, Pak Niko, pertanyaannya mungkin Pak Agus ini kan dia masih nimbang-nimbang antara solicited dengan unsolicited ya. Nah, jadi mungkin perlu masukan kenapa kok dan mulai tertarik nih ke arah unsolicited, itu yang pertama. Kemudian progresnya dari yang sedang berlangsung ini tadi, mengingat kondisi yang relatif panjang sudah terlaksana, mungkin ada poin-poin yang perlu di-sharing untuk memitigasi hal-hal yang memang perlu dimitigasi risikonya terkait pembangunan Teluk Jembatan Balikpapan ini. Silakan Pak. Jadi gini Pak Agus, jadi kalau kita bicara cita-cita Pak, mimpi, pada saat kita mengajukan ini kita dibilang mimpi di siang bolong juga Pak. Jadi kalau Pak Agus tadi cuma bercita-cita menyatukan itu sebenarnya nggak mimpi, itu masih masuk akal karena ide itu kan sebenarnya ada pada saat untuk membangun Selat Sunda itu kan ada juga Pak dari pemerintah. Cuman kalau saya lihat skupnya adalah bicara antar pulau, itu memang berbicaranya harus pemerintah pusat, minimal antar dua pemerintah provinsi Pak. Tapi kalau nanti ibu kota pindah ke kami, itu tidak akan tertutup kemungkinan di situ Pak. Nah mungkin saran saya untuk tahapan awal itu mungkin ada studi-studi pendahuluan aja dulu Pak, kajian-kajian awal Pak. Intinya seperti ini Pak, kita harus berpikirnya seperti swasta Pak. Kita harus menawarkan, jika swasta kita tawarkan dia akan tertarik. Jadi pada saat kami bertemu dengan teman-teman di Waskita Pak, itu kami sudah bertemu dengan banyak orang Pak. Artinya tidak hanya dulu kan kita berpikir, jadi gini Pak,
investor yang mengerti jalan tuh atau mengerti tol itu tidak banyak sebenarnya, Pak. Banyak, tapi sebenarnya di Indonesia kan tidak banyak. Pemainnya hanya itu saja sebenarnya. Jadi sebenarnya gimana caranya kita menyajikan data bahwa apa yang kita bangun ini menarik. Nah, sebagai catatan seperti ini, Pak. Kalau kita bicara tol, sebenarnya ruas tol yang potensi untuk dibangun ini kan sudah sangat terbatas, Pak. Jawa sudah hampir terhubung semua, Sumatera sudah, Sulawesi sebagian sudah ada. Nah, sebenarnya kita punya potensi, Pak. Artinya kalau antar daerah itu kompak, Pak, bisa membangun kawasan industri, harus ada kawasan yang dibangun, Pak. Kawasan yang dibangun yang bisa menyerap orang secara banyak. Jadi Bapak harus bicara master plan di kotanya Bapak itu harus Bapak bagusin dulu. Harus punya yang menarik dan jangan berpikir skup daerah saja. Kalau skup daerah saja tidak ada orang yang mau mendanai, Pak. Itu mungkin jadi catatan penting. Dan posisi, Pak, kalau sekarang kita tanya, setelah kayak waskita saja, Pak. Waskita itu sekarang ruas tol yang jadi peminatan dia itu hanya di tol Teluk ini, Pak. Karena untuk di Jawa kan dia sudah sebagian lagi proses menjual tolnya ini. Tol-tol yang udah dia bangun dia jual. Kan seperti itu, Pak. Yang posisi sekarang lagi ada. Artinya tidak menutup kemungkinan banyak daerah-daerah atau rute-rute yang cukup menarik. Nah, tentunya nanti skemanya masing-masing daerah ini beda, Pak. Apakah nanti skema penyertaan modal atau nanti dikombinasi penyertaan modal ada sebagian dibangunkan pemerintah daerah atau provinsi, kan banyak, Pak. Misalnya ada tol 100 kilo, kalau kayak tol Teluk tol Balsam itu, Pak, itu dari sekian ratus kilo tuh sekian puluh kilo pertama itu dibangun sama Pemprov, Pak. Sebagian Pemprov, nah sebagian dilanjutkan oleh swasta. Artinya skema ini banyak, Pak. Intinya 3 hal yang paling penting, Pak. Bagaimana dia bernilai, bagaimana teknisnya, kelayakan teknisnya seperti apa, memungkinkan nggak dibangun. Yang kedua, layak nggak secara ekonomi. Dengan biaya yang dibangunnya, apakah dia layak secara ekonomi. Yang ketiga, layak secara finansial. Layak secara finansial ini tentunya berkaitan dengan inflasi, berkaitan dengan proses pembangunan, dan lain-lain. Itu yang saling berkait lah. Nah, sebenarnya karena ada perubahan IKN tadi, Pak, jadi ibu kota, akhirnya dari teman-teman perhubungan tadi minta jangan 50, karena dia khawatir ketika 50 meter kapal yang besar itu tidak akan bisa lewat. Padahal posisi sekarang pun kapal yang tertinggi itu hanya di 35 sampai 40, Pak. Posisi sekarang itu. Tapi ya kita tidak bisa berkutik, Pak. Ketika ada request dari perhubungan tadi minta ditinggikan, ya kita harus mau menyesuaikan, Pak. Clearance jadi 65, Pak. 65 meter ini tertinggi di Asia Tenggara nih, Pak. Bukan minimal bisa di Asia lah. Karena sebenarnya kalau kelazimannya di dunia itu 60 meternya sudah cukup tinggi, Pak. Kita sampai 65 meter. Nah, itu gambarannya, Pak. Artinya nggak ada yang nggak mungkin, Pak. Yang penting bikin, sebenarnya kan Bapeda itu harusnya lebih cerdas ya. Bapeda itu kan dia kalau dia masih berpikir hanya untuk skema pendanaan dari APBD itu nggak akan selesai itu pembangunan di semua wilayah. Jadi harus berpikirnya besar, substansi makronya harus dia besarin. Substansi makronya dia besarin, skema itu diperbanyak. Bisa melalui availability payment juga bisa melalui dengan KPBU ini. Nah, kalau KPBU yang bersifat solicited, artinya prakarsanya bukan dari swasta, itu mau nggak mau harus menggandeng pusat, Pak. Artinya Bapak harus melakukan lobbying ke pusat, ke Bappenas, bagaimana proyek ini bisa mendapat pendanaan dari pusat. Seperti SPAM unggulan kan dia pendananya dari pusat, Pak, sebagian. Artinya untuk penyediaan air minum. Nah, itu banyak yang bisa kita lakukan. Mungkin itu, Pak, penjelasan dari saya, Pak. Oke. Makasih, bisa langsung nih Pak Erlang, Pak Christian. Iya. Enggak nih. Ini Pak Niko, ini bukan tol selat, ini bukan jembatan itu yang kami sampaikan tadi. Kami cuma bikin jalan tol. Kalau boleh diperhatikan ada, kalau di petanya itu jalan tol itu yang menghubungkan wilayah barat dan timur. Ya, ada kalau kita lihat peta Sulawesi, itu ada punggung di atas Sulawesi Tengah, antara Gorontalo dengan Sulawesi Tengah itu. Rencana kan ada gunung situ ada, sehingga kita mau bikin tol itu aja sekitar 28 kilo. Jadi kalaupun kita bawa bahan ke ibu kota baru, nanti dari Sulawesi Utara, dari Maluku bisa pakai tol itu yang memotong punggung
Sulawesi. Nah, itu mungkin ya, gini Pak Agus. Saya lihat gini Pak Agus. Kalau 28 kilo itu kecil Pak. Kecil itu pasti bisa. Oh gitu ya. Yang penting ini, artinya Bapak kan punya resource yang bagus. Artinya Bapak punya batu yang akan didistribut ke wilayah IKN kan seperti itu. Artinya ada tol yang ini yang akan dibangun menghubungkan dari resource industri tadi menuju ke user. Artinya orang akan membayar tarif lebih mahal pun mau. Intinya kan seperti itu. Itu bisa Pak. Kalau saran saya Bapak, kalau dulu kita Pak, awal itu kita terkait dengan pra-FS-nya Pak, kami bekerja sama dengan teman-teman ITS Pak, ITS Kemitraan. ITS Kemitraan, Bapak bisa juga bekerja sama dengan teman-teman LAPI, ITB Pak, itu untuk buat kajiannya Pak, kelayakan tadi. Jadi itu bahan bicara pertama Pak, meskipun itu tidak akan, misalnya bisa aja saja, nanti kalau misalnya bersifat unsolicited, si pihak investor akan membuat kajian ulang, nggak apa-apa, yang penting Bapak ada bahan awal dulu diskusi. Jadi kalau saran saya dianggarkan di APBD Pak, dimasukin dianggarkan untuk tadi studi pendahuluan. Nah, studi pendahuluan, tapi bedanya kalau Bapak nggak usah berpikir detail, Bapak nggak usah berpikir nanti bikin DED atau lain itu nggak usah. Bapak berpikir ini dibangun dengan biaya sekian, keuntungan apa saja, tarif yang mungkin muncul seperti apa. Nanti dari pihak konsultan itu Pak, dari teman-teman LAPI ITS, LAPI ITB, LAPI ITB dan ITS Kemitraan, biasanya nanti akan muncul. Ini bisa ditempuh dengan cara seperti ini, KPBU-nya seperti ini, kalau solicited seperti ini, kalau unsolicited seperti ini. Nanti bisa kasih masukan. Itu Pak, jadi bahan nanti Bapak bicara dengan pusat, bicara dengan investor. Karena kalau nggak ada angka gitu agak sulit sih. Nanti Bapak udah bisa presentasikan dengan bagus ini ekonomis apa enggak. Itu Pak. Baik Pak Niko, mungkin yang terakhir dari Pak Agus, saat ini prosesnya untuk jembatan tol Teluk Balikpapan ini seperti apa dan apa hal yang perlu dimitigasi Pak? Kalau sekarang sebenarnya tahapan kita itu statusnya sudah pelelangan Pak. Pelelangan KPBU, kita sudah melakukan kita sudah ngikutin prakualifikasi Pak. Nah, cuman tadi karena ada perubahan terkait dengan teknis, jadi kami itu lebih ke teknis Pak. Karena ada perubahan terkait dengan teknis permintaan dari teman-teman perhubungan, akhirnya kita perbaikin tuh Pak. Nanti kalau ini sudah selesai, kita lanjut lagi tahapan lelangnya untuk bisa ditunjuk sebagai badan usaha jalan tol Pak. Ini tuh Pak. Sebenarnya kalau hambatan secara ini nggak ada Pak, karena kan tidak bergantung APBD, tidak bergantung APBN kan. Nah, cuman tadi karena ada ditunjuk IKN sebagai berkah, ya ternyata juga merubah tadi Pak. Permintaannya lebih banyak lagi. Itu aja sebenarnya Pak. Ya. Oke. Oke Pak. Terima kasih Pak Niko, Pak Christian. Ya. Mungkin akan saya banyak kalau boleh minta nomor telepon Pak Niko, siapa tahu saya ada kelimpitan diskusi kan. Ya, siapa tahu kita ikut juga terjangkit dari kesan Bapak ini. Makasih Pak Christian. Ya. Siap. Pak Niko juga kebetulan saya sempat baca di kolom chat. Ini memang ada beberapa permintaan untuk nomor handphonenya Bapak. Nanti mungkin berkenan Pak Niko untuk menyampaikan nomor ponsel untuk bisa berkomunikasi dengan Pak Niko. Saya akan ke penanya selanjutnya. Ini dari Pak Handoyo Nugroho dari Pemkot Surakarta. Kalau saya nggak salah ingat, silakan. Ya, halo. Halo, kameranya. Ya. Ya. Oh ya, benar. Silakan ya, Pak. Terima kasih waktunya. Halo. Ya. Mohon untuk pencerahannya Pak terkait dengan PJPK tadi, terkait dengan PJPK-nya jalan tol tadi ya, tol jembatan tadi ya. Kan sebenarnya PJPK-nya dari Satker atau dari Anda di luar, artinya bukan wali kota ya atau bupati dari bersangkutan. Apakah ketika nanti peran PJPK
bukan dari bupati atau Pak Setempat untuk PJPK-nya sejauh mana Pak? Kalau lebih bagusnya kan PJPK itu berasal dari Pemda atau kabupaten lah, artinya dari wali kota atau bupati. Sehingga untuk perjanjiannya kan juga bisa PJPK-nya dari 2 orang, misalkan dari Pemda dan juga dari Satker misalkan. Kalau ini kan kesannya di Pemda itu hanya penyerta modal aja, tidak sebagai yang PJPK-nya. Jadi perannya sejauh mana kalau terkait dengan Pemda? Kemudian terkait dengan tadi investasi yang telah diberikan, apakah itu sudah ada perhitungan yang matang ketika hanya menyertakan modal, dan juga nanti di tingkat pengadaannya apakah tidak ada kemungkinan konflik of interest-nya muncul, karena ini Pemda yang ikut modal, dia juga ikut nawar gitu misalnya, sehingga nanti apakah tidak dimungkinkan muncul konflik of interest-nya sehingga akan mengganggu menghambat pengadaannya. Kemudian juga terkait dengan tadi, biasanya KPBU kan biasanya ada itu Pak, ada skemanya, apakah ini bangun guna serah atau sebaiknya bangun serah guna dan sebagainya. Kalau jalan tol tadi kan cuma bangun dan dioperasionalkan. Apakah Pemda atau tidak ada jangka waktunya sampai kapan ini? Ketika tadi diinvestasikan misalkan sampai berapa M, BEP-nya sampai kapan ini? BEP-nya kemanfaatannya buat Pemda seperti apa? BEP-nya sampai kapan? Ketika PJPK ketika Pemda itu kurang peran di situ kan dia tidak bisa menentukan BEP-nya sampai kapan, kemudian setelah itu sampai apa. Dan kadang-kadang di KPBU itu juga ada setelah berlangsung dalam jangka waktu tertentu, misalkan 25-30 tahun. Biasanya kan ada serah terima dari BUP hasil tender kepada PJPK. Kalau di jalan tol mungkin ya tidak seperti itu. Artinya keuntungan buat Pemda apa sih Pak kalau kita melakukan dengan skema seperti tadi itu? Apa tidak beresiko mungkin bagi Pemda karena sudah keluar uang, kemudian mungkin juga kejelasannya nanti seperti apa belum jelas. Begitu aja Pak. Ini mungkin agak berlibat. Ya, itu mungkin ini Pak Niko, Pak Handoyo ini pelaku KPBU juga sebenarnya di Pemkotnya dia itu sudah 2 kali ya Pak Handoyo ya. Ya, jadi ini menarik nih apa yang ditanyakan. Silakan Pak Niko. Jadi memang gini Pak, jadi memang ini menarik. Itu memang bukan kewenangan Pemda. BJPK untuk tol itu bukan kewenangan Pemda, itu kewenangan dari Kementerian PUPR dengan membentuk Badan Pengatur Jalan Tol, Pak. Jadi memang kita ini justru apa, Pak? Karena kita ini lebih mudah, artinya kita hanya berpikir bagaimana kita bisa menggandeng pihak swasta yang berkompeten untuk kemudian kita bisa melakukan menggandeng pihak pemerintah provinsi dan kabupaten kota lainnya untuk kemudian melakukan penyertaan modal. Simpel, Pak. Sangat-sangat simpel. Artinya kita tidak direpotkan kita harus melelang, kita tidak direpotkan ini, tidak. Karena kita di sini bicaranya kita sebagai investor, Pak. Melalui BUMD kita. BUMD kita itu berpikirnya sebagai investor. Artinya kita membentuk satu badan usaha, Pak, yang menjadi SPV atau Special Purpose Vehicle lah, atau kendaraan ya. Kendaraannya ini tadi yang digunakan untuk mencapai tujuan kita, bahwa kita akan memiliki jembatan yang berbayar, jembatan tol tadi. Artinya beda ketika PJPK, kalau mungkin PJPK-nya nanti di daerah itu ada sedikit lebih rumit karena harus melakukan pelelangan dan lain. Kalau ini enggak, Pak. Kita berpikir pure sebagai investor. Bagaimana kita bisa disetujui sebagai proyek unsolicited, bagaimana kita disetujui sebagai pemprakarsa, dan bagaimana kita memastikan penyertaan modal ke perusahaan tadi itu bisa berjalan. Nah, itu justru lebih aman, Pak. Artinya tidak ada perlu kekhawatiran nanti konflik of interest dan lain-lain, karena memang
kalau kita bicara sebagai BUJT, Pak, begitu kita ditetapkan pemenang, kita berhak, Pak, menunjuk siapapun kontraktornya. Kita berhak, karena kita pemilik modal. Yang pasti kita tidak boleh melebihi budget yang sudah ditetapkan. Kita ngajukan sekian ratus miliar, atau sekian. Kita total, Pak, ini kita 16T, Pak. Kalau 16T itu APBD Kaltim dan digabungkan aja nggak bisa bangun jembatan. Jadi ini kalau terwujud ya ini capaian terbesar lah. Artinya kita bisa mendorong swasta untuk berkontribusi ke pembangunan infrastruktur tanpa mengganggu keuangan di daerah, meskipun berbayar, Pak, tadi itu. Jadi memang agak sedikit, Pak, kalau memang dibandingkan dengan PJPK yang kita jalankan di daerah sendiri, Pak, di mana kita melelang dan lain-lain, itu rumit, Pak. Kalau di sini nggak pure, kita berpikir sebagai investor. Artinya bagaimana kita, malah kita kalau dikasih konsesi lebih lama, kita lebih senang, Pak. Kalau dikasih nilai pembangunan lebih mahal, kita lebih senang, Pak. Kalau kita bisa lebih hemat, kita untung. Jadi dari proses membangun kita bisa untung, dari proses pemanfaatan jalan pun kita lebih untung. Nah, sebenarnya kalau ini bisa jalan, Pak, di semua daerah, persoalan pembangunan tuh akan banyak terselesaikan, Pak, sebenarnya. Dan daerah-daerah ini bisa lebih berkompetisi, artinya dia bisa membangunkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memancing untuk orang lain mau berinvestasi. Nah, seperti tadi, harus bangun kawasan industri. Kalau kita kan ada kawasan industri, Pak. Kawasan industrinya, ada kawasan waterfront city-nya sebagai penarik. Dan ternyata, apalagi sekarang ditetapkan sebagai IKN, Pak. Artinya jembatan ini sebenarnya kurang. Nanti mungkin ada jembatan ketiga lagi, Pak, yang akan kita bangun setelah jembatan ini. Aman, Pak. Jadi tidak usah berpikir, karena kita tidak, PJPK-nya bukan kita, lebih tenang nih, Pak. Asal penawaran kita disetujuin, jangka waktunya di-approve, tarifnya oke, jalan ini, Pak. Lebih simpel, Pak. Mungkin itu, Pak Christian, penjelasannya. Baik, Pak Handoyo, ada yang mau ditambahi atau ditanggapi, Pak? Mungkin terkait dengan waktu tadi ya, waktu kerjasamanya itu sampai berapa ini? Ada kan ada batasan, biasanya ada 25, ada 30, atau habis itu dapat dilanjutkan lagi. Batasannya ada nggak, Pak? Jadi ini. Jadi lama konsesi, Pak, itu nanti jadi bahan penentuan pada saat kita ditunjuk sebagai pemenang lelangnya, Pak. Artinya nanti akan muncul berapa sih tarifnya, berapa lama konsesinya. Kalau kita sekarang ajukan konsesi itu sekitar 50 tahun, Pak. 50 tahun, karena biaya cukup tinggi dan trafficnya dianggap kita masih pakai base-nya standar, artinya kita minta 50 tahun. Nah, 50 tahun ini nanti bisa diperpanjang. Jadi kita bicaranya nanti dengan investor tadi, kita bicara di SPV-nya tadi, Pak. Special Purpose Vehicle-nya. Di penyertaan modalnya tadi, Pak. Artinya kita dikasih makin lama, makin bagus, Pak. Makin lama, makin bagus. Artinya kita punya hak atas jembatan itu lebih bagus. Lebih lama lah. Artinya kita dapat profit. Nah, bagaimana profitnya ke daerah? Jadi bayangkan gini, Pak. Kalau kita biasa habisin itu kan bisa sampai beratus-ratus miliar jalan itu kan kita nggak bisa pungut, nggak ada pemasukan itu. Kalau ini bisa, Pak, kita keluar uang tapi kita dapat pemasukan. Kita punya perusahaan, kita bisa menentukan, nah, kita bisa melakukan perpanjangan lagi. Jadi sebenarnya kalau nanti dari teman PJPK nanti memutuskan sekian tahun aja nih, nanti kan dia ada hitung-hitungannya, Pak. Oh, ini kebahalan ini turunin, nanti nego dengan kita. Oh, ini konsesinya sekian, nanti sampai ada titik kesepakatan. Nah, dari kita itu bagaimana membangunnya sehemat mungkin. Sehemat mungkin terpenuhi syaratnya tadi, Pak. Nah nanti biasanya teman-teman waskita ini kan kalau kita baca, Pak, sebenarnya banyak juga yang kita quote-unquote itu setelah dibangun dijual. Kan seperti itu, Pak. Nah itu sebenarnya itu ada trik bisnis, Pak. Saya dulu bodoh juga, saya pikir kok bodoh. Saya pikir sudah capek-capek bangun, ngapain dijual? Sebenarnya gini, Pak. Yang dijual ini saham, Pak. Saham dari perusahaan SPV tadi, Pak. Jadi pemerintah daerah nanti justru akan dapat keuntungan. Misalnya kita punya sekian persen, pada saat nanti dari pemegang saham utama bilang, Pak, kita ada rencana melakukan penjualan saham sekian-sekian. Kita bisa, Pak. Jadi harga saham itu akan mengikuti, Pak. Akan berbeda saham tadi ketika belum ditetapkan sama pemenang, sesudah pemenang, Pak. Itu beda, nilai sahamnya akan naik. Jadi bicaranya ini bicara saham tadi, Pak. Artinya selama jembatan ini trafficnya bagus, orang bisa ini, kita akan dapat untung banyak, Pak. Mungkin itu, Pak, penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya,
Terima kasih Pak penjelasannya. Ini kan juga wacana buat kami ketika kami yang biasanya PJPK adalah wali kota, maka kami akan tetapkan waktu 30 dan habis itu barang-barang itu aset akan dipindahkan ke milik PJPK. Biasanya begitu. Ya, terima kasih. Kalau ini dapat nanti PJPK-nya dari pemerintah pusat, Pak. Kita justru di sisi yang investor, Pak. Siap. Terima kasih Pak pencerahannya, Pak. Terima kasih. Baik. Masih ada lagi penanya berikutnya. Saya lanjut ke Ibu Ade Primawati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, selamat siang Pak Niko. Siang Bu. Halo, selamat siang Pak Niko. Ya, ini siang, Pak Bu. Sangat menarik proses pembangunan jembatannya Pak ya. Berarti tadi dari penjelasan Pak Niko, ini masih tahap RFQ ya Pak ya? Kita sudah pelelangan. Atau sudah selesai Pak? Jadi kita sekarang tahapannya pelelangan berarti udah RFP ya Pak? Kita sudah PK Bu, sudah prakualifikasi. Sebenarnya kalau kemarin tidak ada hambatan dari teknis tadi, kami ini sudah langsung membidding Bu, menawar nilai investasi. Cuman karena ada perubahan, akhirnya dipospon dari pelelangannya, kita perbaikin dokumen teknisnya, untuk kemudian kita lanjut lagi untuk lanjutin dari PK tadi Bu. Gitu. Jadi ini sudah melalui proses market sounding dan lain-lain, sudah lelang yang jalan lah ya. Ya, sebagaimana ini Pak di Perpres atau Perlemnya, untuk unsolicited ini kan ada 2 tahap nih Pak, RFQ dan RFP. Kalau yang unsolicited ini kan diprakarsai oleh badan usaha ya Pak ya, dari pihak swasta. Dari pengalaman Pak Niko itu, kalau biasanya kan ini udah diprakarsai sama siapa tadi, Waskita gitu Pak ya. Apa ada lagi perusahaan-perusahaan yang berminat dengan investasi ini gitu Pak? Kalau memang tidak, maksudnya prakarsa ini berarti kan dia perusahaan yang memprakarsa sendiri kan, yang bikin FS-nya gitu, dengan otomatis berarti lainnya yang berminat, karena kalau kita lihat mekanisme pengumuman RFQ-nya itu kan diumumkan secara luas itu Pak. Tapi kalau dari kami lihat hasil pengumuman, kebanyakan memang tidak ada yang berminat gitu. Bagaimana Pak dari segi pengalamannya? Jadi gini Bu. Jadi kenapa kita pilih skema unsolicited? Itu kan menandakan bahwa peminatnya sudah ada. Ya perusahaan ini kan. Jadi jadi gini Bu. Perusahaan yang kita bentuk ini gabungan Bu, artinya konsorsium dari Pemda melalui Perusdanya bekerja sama dengan PKT Waskita Toru, dibentuk satu perusahaan baru sebagai kendaraannya. Nah perusahaan ini yang namanya PT Tol Teluk Balikpapan. Nah perusahaan inilah yang membuat dokumen tadi Bu, mau dokumen layakan, DED dan lain-lain itu dia yang bikin. Ya itulah yang biaya muncul tadi senilai hampir 20 M dari Pemda Penajam sendiri. Ya sekarang bayangkannya gini, pada saat kami mendesain jembatan lain Bu, jembatan lain yang rutenya berbeda dengan kami, itu kami melakukan perencanaan sendiri dengan dana APBD, kita habis uang hampir 13 miliar. Nah, sementara ini kita dengan melakukan penyertaan modal, kita hanya keluar 3 miliar, kita dapat dokumen yang jauh lebih lengkap. Nah, itu pembedanya kalau kita berbicara konservatif itu. Nah, dan ini lagi otomatis ketika ada orang yang melakukan skema unsolicited bersama kita, otomatis ada yang mau. Ya dia minimal. Kalau tidak ada orang lain, pasti dia. Nah, ini beda kalau misalnya kita tidak ada bersifat unsolicited ini. Itu jelas aja kalau polosan aja nggak ada peminat. Mungkin itu Bu. Jadi memang skemanya unsolicited itu menarik selama barangnya enak. Artinya yang unsolicited. Gimana Bu? Ya, udah kedengaran? Ya, berarti dengan sendirinya unsolicited. Halo Pak, jelas Pak? Ya terus Bu.
Ya, lanjut Bu. Halo. Ya, lanjut Bu. Lanjut Bu Ya, Ade. berarti dengan sendirinya Pak, kalau Ansol langsung ditunjuk langsung gitu ya Pak ya, berikutnya. Karena Ya. tidak. Ya, halo. Ya, jadi gini Bu. Jadi kalau skema unsolicited, pasti penawar itu kan pasti akan ada Bu. Artinya, Apa jadi sinyalnya gini. kurang bagus ini? Iya. Kedengaran sudah Bu? Halo Bu Ade. Ya, kedengar. Jadi gini Bu, jadi kalau kita menangnya kalau kita unsolicited ini Bu, jadi artinya penawar yang dari kita pasti ada. Ya, pada Pak. saat kita pada saat kita melakukan market sounding itu memang banyak Bu yang nawar. Bukan hanya dari Indonesia saja, ada beberapa dari konsorsium perusahaan Cina juga ada melakukan PEKI kan ke kita. Tetapi pada saat PEKI yang lolos tuh hanya dari satu perusahaan aja, PT Tol ini, yang otomatis bisa melakukan penawaran. Jadi seperti itu. Kalaupun nanti barangnya proyeknya ini ada lebih dari satu, tidak ada masalah. Tinggal nanti bagaimana kita memilih biaya yang sudah kita keluarkan itu kita kompensasikan seperti apa. Apakah nanti right to match, apakah 10%, nilai 10%, atau seperti apa. Nah itu yang jadi artinya kita sebagai pemrakarsa ini punya kewenangan lebih lah, gitu. Atau nanti dibeli, biaya EPS kita diganti sama pihak berikutnya. Mungkin seperti itu Bu penjelasannya. Oke, berarti Pak Niko ini dari pihak pemakarsanya ini ya, bukan dari pihak pemerintah atau Pemda PJPK-nya gitu ya Pak ya? Itu menariknya. Jadi PJPK-nya itu di pemerintah pusat melalui teman-teman di BPJT. Kami yang di daerah ini berpikirnya bukan sebagai PJPK, tapi kami berpikir sebagai investor. Ini loh kami bawa. Ya. Tapi propose ini kita menggandeng orang lain yang ngerti. Kita ini kan ibaratnya blow on nih. Oke, yang sah ya Mbak. Akan untung kah atau gimana? Tapi kita tahu nih ada orang yang ngerti. Ya kita gandeng orang yang ngerti, gandeng kita membantu untuk menghitung, termasuk untuk pembangunan dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kita hanya fokus di Pemda ini bagaimana memenuhi penyertaan modal tadi dan bagaimana menjalin kerjasama tadi dengan daerah-daerah yang terpengaruh. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Niko. Siap, makasih Bu. Siap. Baik, ini karena udah 14.52, saya langsung saja ke penanya terakhir, yaitu Pak Abdul Aziz. Silakan Pak Abdul Aziz direspon dan silakan memperkenalkan diri dari Pemda mana, Pemda atau kementerian mana. Ya, selamat siang Pak. Assalamualaikum dari Pemkab Demak Pak. Mau nanya mengenai KPPC ini tentang bangunan komersial Pak. Halo? Ya, siapa? Bangunan komersial semisal tempat berusaha seperti pasar, rumah sakit itu bisa enggak Pak digunakan seperti KPBU? Kalau dulu kan kita kenalnya kan bangun guna serah Pak. Nah ini apakah ada perbedaan antara KPBU dengan bangun guna serah seperti itu sendiri Pak? Terus kemudian apabila kita jalankan seperti itu dengan waktunya kan pasti tidak sedikit, butuh biaya lain-lain, apakah itu juga boleh dimasukkan dalam RAB KPBU atau bangun guna serah Pak? Seperti itu Pak. Sementara itu dulu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Mungkin penjelasan gampangnya seperti ini Pak. Jadi kalau KPBU yang kita bangun ini adalah KPBU yang menetapkan tarif atas penggunaan akses jalan itu Pak. Artinya berbayar lah. Kalau tol itu kan sebenarnya orang banyak nggak ngerti. Kalau tol itu kan singkatnya tax on location. Artinya kita bayar pajak pada saat kita melalui jalan itu. Itu pembedanya. Nah kalau memang Bapak mau bikin skema KPBU yang di pemerintah daerah, itu sebenarnya tergantung bagaimana Bapak memilihnya Pak. Artinya bisa seperti ini.
Bapak maunya seperti apa? Apakah nanti dalam penggunaan bangunan tadi itu ada tarif yang mau ditetapkan? Nah, itu berarti kan Bapak mendorongnya KPBU tadi, apakah kalau ini bicaranya Pak ya, sebagai KPBU di luar tol ya, kita bicaranya ya, misalnya Bapak bangun sesuatu lah tadi. Nah, Bapak itu berarti memfungsikan diri Bapak sebagai PJPK, Pak. Nah, PJPK kan, Bapak yang harus menawarkan ke orang, tergantung bagaimana Bapak membikinnya, apakah ini kalau ini bersifatnya solicited otomatis. Jadi gini, pembeda mendasar antara solicited sama unsolicited itu adalah biaya terkait dengan studi pendahuluan, DED, dan lain-lain. Itu yang membedakan sebenarnya, paling utamanya tadi sebenarnya. Artinya kalau bersifat solicited, kita yang bikin, Pak. Kita yang membuat dokumennya. Tapi kalau maksudnya dari pihak pemerintah. Kalau kita bicara PJPK-nya pemerintah loh Pak ya, pemerintah daerah dalam hal ini. Tapi kalau yang bicaranya swasta, dia itu yang membiayai dokumen Pak. Nah, itu pembedanya. Nah memang agak kesulitan di Pemda tadi Pak, memilih yang bertarif tadi apa Pak? Karena kalau jalan itu kita tidak punya wewenang. Jalan tuh 100% yang bersifat tol itu adalah kewenangan Kementerian PUPR Pak. Nah, kalau kita bangunan Pemda tadi memang paling mudah skema yang muncul itu ujungnya adalah bangun serah guna atau bangun guna serah atau bicara tentang kewenangan aset Pemda. Itu memang ada kelemahannya Pak. Padahal sebenarnya kalau KPBU ini bisa dimodif lagi, itu lebih mudah. Artinya ada beberapa bangunan tadi, misalnya gampangannya gini. Dulu kami punya rencana juga Pak, ini tapi apakah di aturan baru ini bisa terakomodir apa enggak? Kita dulu pengen berencana bangun perkantoran dibiayai oleh swasta, untuk kemudian swasta bisa memakai sebagian gedungnya untuk perkantoran dia dan sebagai mall. Itu pernah kita ini Pak. Nah ternyata itu kan bisa jalan Pak di Sulawesi Selatan kan di Pemprov-nya kan melakukan yang sama. Kita dulu sempat menjalankan itu Pak, menjajaki, cuma pada saat itu aturan KPBU-nya masih rigid, tidak membuka ruang tadi. Artinya bagaimana menggabungkan antara bangunan komersil sama non komersil. Nah, kalau Bapak bangunnya bangunan kepentingan Pemda kan otomatis tidak punya nilai, Pak. Tidak punya nilai artinya tidak bisa di KPBU. Orang nggak mau bangun, pasti orang milihnya ya bangun guna serah tadi. Mungkin itu Pak tambahan dari saya Pak. Seperti itu tadi Pak, ya misalkan kita kan buat tempat perbelanjaan, ya, bukan mall ya, cuman seperti los tempat kuliner, apa namanya ini, ya kuliner lah Pak, pusat kuliner, sehingga itu kan nanti bisa dikomersilkan, mana pedagang itu bisa mengontrak dan lain sebagainya, di mana tempat-tempatnya nanti kita yang tentukan seperti itu Pak, gimana Pak? Sebenarnya kalau saran saya Pak, kalau yang seperti itu mungkin lebih dimudahkan dengan menggunakan skema penggunaan aset kita yang bersifat ini Pak, BOT atau kerjasama, itu lebih mudah. Tapi kerjasamanya sama biasa, tidak KPBU loh ya. Karena KPBU ini memang harusnya pemerintah itu bisa membuat agak luas Pak. Artinya yang jadi masalah kan gini Pak, kadang-kadang di PJPK-nya yang tidak siap. Bagaimana melakukan assessment dan lain-lain tadi. Kalau tol itu orang sudah dia PJPK-nya memang sudah terbiasa, teman-teman di BPJT. Artinya Bapak bisa bayangkan, teman di PU saja menunjuk satu lembaga khusus yang menguasai tadi Pak, itu Badan Pengatur Jalan Tol. Nah sebenarnya kalau Pemda itu layaknya memang kalau memang KPBU ini layak dikembangkan ya harusnya ada Pak lembaga khusus yang bisa menangani ini tuh, artinya ada beberapa aset-aset Pemda tadi yang bisa bersifat KPBU. Nah problemnya kan kalau kita bangun itu bangunan terkait dengan pelayanan publik, kan pasti non komersil, itu yang jadi masalah. Kalau saran saya itu Pak, dikerjasamakan saja, artinya dibangun oleh swasta, nanti ada pungutan yang bisa diserahkan ke Pemda, atau kerjasama pemanfaatan aset Pak, kerjasama pemanfaatan lahannya punya kita, dipakai swasta, itu bisa juga. Atau nanti dibangun swasta kita bayar setelah penggunaan, itu bisa juga. Kalau saran saya sih, kalau paling fleksibel itu kerjasama pemanfaatan aset aja Pak. Kerjasama pemanfaatan aset artinya ada pungutan ini kan per tahun yang bisa diambil. Gitu Pak. Gitu Pak saran dari saya Pak. Memang kalau KPBU yang seperti itu agak belum ini Pak. Belum
belum cukup lah aturannya kalau saya pikir ya. Kalau kita mau mudah, artinya nanti teman-teman PJPK ini agak kesulitan, Pak. Yang jalankan ini agak ribet nanti. Ya Pak, terima kasih. Memang saat ini kita masih pakai BGS Pak. Sehingga lebih nyamannya memang pakai BGS untuk bangunan-bangunan komersial, meskipun bisa kita gunakan untuk perkantoran Pak. Betul. Ya mungkin memang itu Pak, jadi kelemahan kita memang harusnya KPBU ini yang PJPK-nya dilakukan pemerintah daerah harusnya bisa dibikin lebih luas lah. Artinya tidak terlalu menyulitkan kita di Pemda, tapi juga jangan sampai nanti bisa bermasalah hukum. Kan kita khawatirkan seperti itu kan. Karena ini bicaranya aset yang dikuasai Pemda Pak. Padahal bisa saja. Yang paling gampang ini Pak, gampangnya gini. Bagaimana kalau aset itu bukan punya kita? Tanah bukan punya kita. Itu kan yang titiknya, Pak. Kalau mau KPBU, tanah bukan kita, tapi kita mau bangun. Bagaimana caranya dia bisa? Nah, itu yang harusnya muncul. Tapi itu sebenarnya yang sampai saat ini belum ada, saya belum pernah lihat lah. Kecuali memang untuk spam. Pengelolaan air minum sudah ada contohnya unggulan. Meskipun kayak kami kemarin mau bangun, airnya di kami jual ke kota lain, ternyata terkendala dengan beberapa aturan pemanfaatan air. Nah, dia tidak mudah juga. Itu Pak, kalau saran saya sih Pak, kalau memang aturannya belum lengkap, mending jangan dulu daripada bermasalah. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik. Tepat selesai jawaban dari Pak Niko untuk Pak Abdul Aziz tadi. Ini sudah pukul 15.01 waktu Indonesia Barat, atau jam 16 waktu Indonesia Tengah ya Pak Niko ya. Udah waktunya kita tutup acara webinar workshop online kali ini. Sebelum saya menutup, mungkin Pak Niko ada closing statement penutup untuk mengakhiri kegiatan kita. Silahkan. Mungkin kalau dari saya closing statement-nya seperti ini Pak. Artinya kita untuk Pemda-Pemda ini harus jangan terlalu terjebak rutinitas Pak. Artinya sebenarnya banyak hal di luar ini yang bisa kita bangun, pembangunan terkait daerah, yang bisa dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak konvensional lah Pak. Artinya kita juga berpikir sebagai pebisnis juga. Gambarannya gini Pak, kalau proyek ini bisa terbangun, bisa bayangkan Pak, itu 16T loh. APBD kami cuma 1,6 saja Pak. Itu 5 tahun APBD kami, 4-3 tahun APBD kami lah. Itu bisa kebayang Pak, dan itu memungkinkan. Artinya jangan terjebak rutinitas, dan juga jangan takut berpikir sebagai swasta tadi Pak. Artinya kita memposisikan diri sebagai swasta pun bisa sebenarnya. Mungkin itu aja Pak tambahan dari saya. Makasih Pak. Baik, jadi sudah luar biasa sekali paparan dari Pak Niko Herlambang terkait KPBU pengadaan jembatan Tol Teluk Balikpapan di Provinsi Kaltim. Semoga lancar jaya nih. Sampai selesai gitu ya, supaya memang kita semua bisa merasakan manfaat pembangunan. Dan memang sebagaimana yang disampaikan tadi, nilai 16 triliun untuk Kaltim yang 10 kabupaten kota dan 1 Pemprov. Nah, ini kalau pakai APBD itu akan luar biasa menghabiskan resource, apalagi kalau dipikir-pikir ya, luasan kabupaten kota di Kaltim ini relatif besar Bapak Ibu, dan banyak yang belum terjamah pembangunan. Nah, jadi sebenarnya memang kebanyakan teman-teman Pemda yang di luar Pulau Jawa khususnya memang perlu didorong untuk lebih berkreasi, memanfaatkan regulasi existing yang sudah ada. Salah satunya adalah skema KPBU ini tadi, bukan hanya sekedar memanfaatkan Perpres pengadaan barang jasa pemerintah. Karena tidak mungkin logis dan tidak mungkin cukup bila kita mau punya pembangunan yang skala visi dan misi impian itu yang relatif besar. Harus diperlukan inovasi-inovasi seperti kayak saya rasa Kabupaten PPU luasnya berapa ya Pak ya? Saya lupa. 300.000 hektar Pak. 300.000 hektar. Itu sudah
hampir satu provinsi ya kalau di Pulau Jawa ya. Nanti kalau dikurangin sama ibu kota negara kita sisa separuh Pak, 150 lah. Ya. Cukup luas Pak. Kalau Jakarta kan kalau ibu kota saja Pak itu dari gabungan Sepaku sama Samboja itu bisa 10 kalinya Jakarta sekarang Pak. Masih banyak lah. Aman masih Pak. Jadi kalau dilihat kan luasannya Kabupaten PPU, kemudian luasannya kayak contoh Kabupaten saya itu kurang lebih hampir 20.000 km persegi, itu hampir setara dengan 3 kali lipat Pulau Bali lah kalau saya nggak salah menghitung. Artinya apa? Jangan sampai APBD itu habis untuk satu proyek mercusuar atau satu proyek besar, bukan berarti menafikan atau menghilangkan kepentingan proyek yang strategis, tapi juga ketika kita mempunyai proyek yang bernilai daya jual tinggi, yang mungkin diminati swasta, maka ini serahkan saja dengan skema KPBU, tidak menggunakan skema APBD, sehingga APBD bisa digunakan untuk membangun proyek-proyek yang sifatnya lebih berdaya guna dan mungkin tidak diminati oleh pihak swasta. Dan sebagaimana pesan dari Pak Niko tadi, ketika punya proyek yang sifatnya strategis, kemudian bernilai bisa dijual ke pihak swasta, nah ini memerlukan paradigma yang berbeda dari sisi pemerintahnya. Dan jangan takut berpola pikir pedagang dalam tanda petik swasta gitu ya, selama memang tidak ada niat buruk di situ dan memang sudah didukung regulasi peraturan yang memungkinkan, terutama dari sisi fleksibilitas dari KPBU yang memang sudah cocok dan matching dengan apa yang mau dibangun. Atas nama Muji Santosa Training and Consulting, kebetulan di sini Pak Muklis dengan saya sudah diamanatkan Pak Muklis dengan Pak Muji untuk membantu menutup acara langsung. Apabila selama proses pemberian paparan dari Muji Santosa Training and Consulting ini ada gangguan goib gitu ya, misalkan gangguan goib ini ya internetnya kurang lancar atau apa segala macam, ya mohon dimaafkan. Kemudian selama saya sebagai moderator ada kalimat dan perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya tutup dan akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.